guy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah karena kebaikannya kita bisa dikumpulkan pada hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang behavioral theory. Untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kepada saudara Aslan. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan mengangkat satu buah tema yang akan didiskusikan seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, oleh Yuyun, bahwasanya tema yang diangkat yaitu behavioral theory atau teori perubahan. Jadi behavioral theory ini yaitu dia lebih berfokus kepada tindakan seorang pemimpin. Jadi dia melihat bagaimana pemimpin bisa merubah tingkah laku seseorang atau bisa membawa seseorang ke dalam apa yang dia inginkan. Jadi menurut teori ini seseorang dapat belajar untuk menjadi pemimpin melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui cara ajaran, bagaimana seorang pemimpin tentunya yang pertama-tama dilakukan adalah bagaimana dia belajar dalam segala hal bagi prospek kehidupan sosial. Jadi yang kedua melalui pengalamannya. Jadi seorang pemimpin itu harus banyak-banyak mencari pengalaman baik dari luar di dalam. Yang ketiga ada seorang pemimpin menurut teori ini bisa menjadi pengamat yang baik. Adapun dimensi dari gaya kepemimpinan menggunakan teori behavioral ini itu ada 5. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan. Jadi seorang pemimpin harus memenuhi kebutuhan anggotanya atau teman rekan kerjanya. Jadi contohnya jika berada di perusahaan, jadi seorang pemimpin atau manajer dia memberikan fasilitas seperti peralatan-peralatan yang ada di kantor tersebut atau instansi tersebut seperti wifi atau komputer istilahnya. Dia memfasilitasi lah supaya anggotanya bisa bekerja dengan maksimal, dan dia memberikan pelatihan kepada anggota-anggota tersebut atau rekan kerjanya jika ada yang masih kurang berkompeten dalam ahlinya, ya, dia memberikan pelajaran, dia mengajarkan anggotanya sehingga dia bisa memaksimalkan kinerjanya dan memudahkan pekerjaannya. Terus meningkatkan pengetahuan dari anggotanya, jadi sama seperti tadi, jadi memberikan pelatihan, meningkatkan pengetahuan anggota. Terus dimensi yang kedua, pemimpin harus bisa melihat keterlibatan seorang anggota. Jadi menurut teori behavioral ini, dimensi yang kedua harus melihat keterlibatannya, bagaimana anggota tersebut, bagaimana pemimpin tersebut bisa melihat anggotanya dari segi manapun, baik itu dari segi ekonomi, dari segi kehidupan sosialnya jika ada apakah anggotanya tersebut mengalami suatu permasalahan, sehingga jika ada anggota-anggota yang mengalami permasalahan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan
secara secepatnya lah dan berikan solusi bagaimana baiknya. Jadi yang ketiga, dimensi yang ketiga menurut teori behavioral ini itu pemimpin itu pandai berkomunikasi. Jadi seorang pemimpin tentunya tidak luput dari yang namanya komunikasi. Jadi jika seorang pemimpin tidak pandai berkomunikasi antar sesama, pasti suatu perusahaan atau instansi tersebut tidak akan berkembang. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Terus yang keempat, ada pemimpin tentunya harus bisa memberikan penghargaan kepada bawahannya atau anggotanya. Jadi seorang pemimpin jika ingin mengembangkan suatu daerahnya atau mengembangkan suatu usaha, instansi tersebut harus memberikan penghargaan kepada anggotanya jika dia supaya anggota tersebut bisa disiplin dalam hal seperti pekerjaan, ya. Jadi anggota tersebut termotivasi untuk lebih baik bekerja karena ada penghargaan tertentu yang diberikan oleh bosnya atau pemimpinnya. Jadi orang yang kriteria pemimpin tersebut bisa dikatakan pemimpin secara demokratis. Selanjutnya, dimensi yang terakhir menurut teori behavioral ini itu pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin tentunya harus bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, jika ada masukan-masukan dari orang lain atau bawahannya, anggota, dia tidak langsung menerimanya. Jadi dia harus mengkaji terlebih dahulu apakah masukan tersebut baik untuk anggota kelompoknya atau bisa merugikan. Jadi dia mengkaji terlebih dahulu, jika sudah bagus untuk kelompoknya, ya bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk pada inti kepemimpinan. Jadi ada 4 inti kepemimpinan, yaitu yang pertama ada manajemen. Jadi tentunya kepemimpinan itu membutuhkan manajemen. Bagaimana seorang pemimpin harus pandai-pandai memanage waktu, jadi bisa mengatur anggotanya, bisa mengatur dirinya sendiri, seperti itu. Terus inti kepemimpinan yang kedua adalah pengorganisasian. Jadi tentunya ketika berbicara tentang kepemimpinan, kita tidak luput dari yang namanya organisasi. Jadi pengorganisasian ini sangat penting dalam kepemimpinan. Bagaimana mengatur, memberikan kepada bawahan atau teman rekan kerja dengan kinerjanya masing-masing. Selanjutnya ada kebijakan, ya. Seorang pemimpin harus juga pandai-pandai dalam mengambil keputusan, seperti yang saya katakan tadi, harus bijak dalam mengambil keputusan. Dan inti kepemimpinan selanjutnya ada tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau dia perbuat, atau bisa juga bertanggung jawab atas anggotanya karena dia yang memimpin hal tersebut. Jadi behaviorisme ini kita mesti tahu juga, pertama kali didefinisikan oleh Watson dengan jelas oleh seorang bidang psikologi yang fokus pada pengalaman dan mengatur perilaku. Adapun ciri-ciri teori behavioristik, yaitu yang pertama mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Jadi ciri yang pertama ini lebih kepada perilaku seseorang. Jadi dia hanya melihat bagaimana orang tersebut bekerja,
tidak melihat bagaimana sifatnya, jadi dia melihat kinerja orang tersebut. Terus yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Jadi unsur yang paling sederhana yakni perbuatan sama tadi itu. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan jika masih ada yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan kepada teman-teman dulu, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman nanti. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Itulah tadi behavioral teori menurut pandangan Aslan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Saya ada pertanyaan. Kan tadi Anda menjelaskan bahwa teori behavior ini menjelaskan tentang perilaku seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Jadi apa yang membedakan seorang pemimpin itu dan bukan pemimpin menurut teori behavior ini? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum memasuki jawabannya, tentunya kita harus mengetahui tipe pemimpin. Jadi ada tipe pemimpin yang saya ketahui. Yang pertama ada tipe pemimpin otoriter, terus yang kedua ada tipe pemimpin militeristik, yang ketiga ada paternalistik, dan yang keempat ada karismatik. Nah, soal pertanyaan tadi, tipe pemimpin saat ini atau di daerah kita saat ini, dia memasuki tipe yang terakhir atau yang keempat, yaitu karismatik. Karena menurut sudut pandang pemimpin kita saat ini dapat menyelesaikan masalah dan dapat menarik perhatian banyak orang. Jadi, contohnya pada kasus seperti yang saat ini terjadi, yaitu kasus Piala Dunia, dia langsung turun tangan, atau Piala Dunia yang tahun 2023 saat ini seharusnya berada di Indonesia, tetapi karena banyak oknum-oknum jadi tidak terjadi. Tetapi seharusnya itu bukan tanggung jawab presiden, tetapi pemimpin kita langsung turun tangan menangani masalah tersebut. Walaupun demikian, itu terlanjur batal untuk Piala Dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Jadi ketika ditanya apakah tipe pemimpin kita saat ini, ya jadi tipenya berada di tipe yang keempat tadi, yaitu karismatik, karena dapat dia memiliki banyak pengikut, ya begitulah seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi mungkin ada pandangan dari teman-teman lain, atau sudah cukup jawaban yang saya bawakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali mengenai apa tipe pemimpin saat ini yang berada di daerah kita saat ini atau negara kita saat ini. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui tipe pemimpin itu. Jadi ada 4 tipe pemimpin yang saya ketahui. Yang pertama ada tipe otoriter, yang kedua ada militeristik, selanjutnya ada paternalistik, dan yang keempat atau yang terakhir ada karismatik. Nah, soal pertanyaan tadi, tipe pemimpin saat ini itu berada di tipe yang keempat tadi, itu karismatik, karena lihat dari sudut pandang pemimpin kita saat ini itu dapat menyelesaikan masalah yang memiliki ketertarikan antara, atau dapat menyelesaikan masalah. Itulah tadi hasil diskusi kami. Untuk kesimpulan dari behavioral teori, saya persilahkan kepada saudari Asunda untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami ialah di mana teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori kognitif adalah teori yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan.
sesuai dengan jenis yang diselidiki. Adapun ciri-ciri dari teori tersebut, yang pertama ialah aliran yang mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, behaviorisme pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaannya, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kami akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.